Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memperbolehkan belajar tatap muka. Untuk membahas terkait dampak dan juga apa keuntungan dari sistem ini, kita sudah terhubung dengan Retno Listiarti, Komisioner KPI Bidang Pendidikan. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang. Baik, Bu Retno, menurut Anda sudah tepatkah waktu Menteri Pendidikan untuk memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka? Ya, sebenarnya ini satu pilihan yang sulit pasti. Tapi memang setelah kita 9 bulan sekolah daring, ini kan pandemi itu 3 bulan pertama mungkin orang masih bisa ya tergagap-gagapnya, kemudian masih bisa menyesuaikan. Tapi ketika sudah 9 bulan lebih, memang kita harus memikirkan alternatif lain. Nah, pada saat itu memang KPAI diundang, KPAI, IDAI itu diundang oleh Kementerian Pendidikan dengan kementerian-kementerian terkait. Pada saat itu kita membahas terkait dengan relaksasi ya SKB 4 Menteri. Kalau sebelumnya hanya hijau, kemudian direlaksasi menjadi kuning, kami menangkap memang ini akan dilakukan relaksasi berikutnya, yaitu masuk di semua zona. Nah, karena masuk di semua zona, dan ini adalah alasan Kemdikbud, kemudian itu adalah karena desakan orang tua, dan karena problem-problem daring sebagaimana tadi ya kita saksikan dari tayangan iNews, itu menunjukkan bahwa memang ada problem gitu, dan problem itu nampaknya dari PJJ fase pertama ke PJJ fase kedua itu nyaris tidak ada perubahan. Nah, akibatnya memang banyak kasus-kasus yang kemudian anak-anak ini menjadi stres, dan di antara anak-anak yang stres itu tentu ada anak-anak yang kemudian mengalami juga depresi. Maka beberapa kasus ada dugaan bunuh diri karena PJJ misalnya. Nah, berkaitan dengan ini KPAI memang pada saat itu memaparkan bahwa kami sudah datang ke 48 sekolah di 21 kabupaten kota di 8 provinsi, dan kami melihat bahwa kesiapan sekolah kurang. Jadi kalau mau dibuka seluruh zona, maka yang penting adalah persiapan. Walaupun zonanya hijau tapi sekolahnya nggak siap, ya mestinya nggak boleh dibuka gitu. Itu yang kemudian kami memaparkan hasilnya apa saja, itu kita paparkan. Dan dari 48 sekolah yang kami datangi, itu yang sangat siap hanya 2. Baik, Bu Retno, Anda tadi mengatakan kesiapan sekolah kurang. Sebenarnya standar apa yang dibutuhkan untuk belajar tatap muka di era pandemi? Ya, sebenarnya ketika belajar tatap muka di era pandemi itu, kami datang ke sekolah-sekolah itu dengan memiliki daftar periksa. Daftar periksa yang dimiliki oleh atau ditentukan oleh Kemdikbud itu sebenarnya sangat minim dibanding daftar periksa yang kemudian kami miliki. Untuk daftar periksa yang kami selain tadi infrastruktur yang harus ada, seperti wastafel itu harus ada di semua tempat. Di semua tempat itu berarti berapa jumlah ruang kelas, berapa jumlah ruang laboratorium, berapa ruang guru misalnya, itu semua harus disiapkan wastafel, sabun, serta tisu. Yang kedua adalah sebenarnya toilet. Apakah itu juga memenuhi secara rasio? Kemudian juga termogan dan sejenisnya yang memang penting dilakukan. Tapi selain itu kami punya protokol. Protokol kesehatan atau SOP itu harus ada 15 untuk SMA, SMK, dan SMP. Sedang untuk SD ada 12 protokol. Nah, rata-rata sekolah itu hanya punya 3 protokol kesehatan saja. Tapi tidak mencakup seluruh protokol yang sebenarnya harusnya ada dan dilakukan atau disiapkan oleh sekolah. Contohnya, protokol anak yang datang ke sekolah dengan naik kendaraan umum itu kan harusnya berbeda. Baik, Ibu, jika tadi mengenai protokol kesehatan, sistem, lalu bagaimana dengan sistem pembelajaran yang rencananya akan shifting? Apakah nanti dengan pembelajaran shifting ini, ilmu yang diberikan oleh guru akan merata ke semua siswa, Bu Retno? Ya, sebenarnya gini, ini blended. Jadi yang dibuka bukan berarti buka semuanya buka terus semua masuk. Sebenarnya enggak. Jadi blended ini adalah ada pembelajaran tatap muka paling tidak seminggu 2 kali. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauhnya tetap dilakukan karena kan jumlah siswa yang masuk itu sedikit gitu. Jadi kayak tadi SMK ya yang diliput oleh iNews di SMK Negeri 1 Surabaya, dia kan memasukkan hanya sepertiga. Sepertiga itu adalah berarti
berarti kalau kita berhitung sepertiga, itu kan murid kelas 1 misalnya di rumah sama murid kelas 2, maka kelas 3-nya yang masuk. Nanti kalau kelas 3 di rumah sama kelas 8, kelas 1 masuk. Artinya tetap terjadi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi nggak bisa satu pembelajaran tatap muka, tidak. Karena memang tadi ya situasinya nggak boleh lebih dari 4 jam. Yang kedua, muridnya nggak boleh lebih dari separuh. Baik, berarti tidak bisa seluruh protokol kesehatan diterapkan di seluruh sekolah, harus ada fleksibilitas tergantung dengan kondisi sekolah. Terima kasih Ibu Retno atas waktunya sudah bergabung di iNews Siang, Komisioner KPAI.